Oke. Tes 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di satu majelis ilmu yang pada hari ini yang insyaallah penuh barakah. Semoga tuan-tuan, puan-puan dalam keadaan sehat walafiah, rohani dan jasmani kita, dan semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini telah pun berada di hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semakin mendekati akhir bulan Ramadan ini, kita semakin lagi bersemangat untuk kita mendirikan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin lemah, tidak bersemangat lagi untuk kita beribadah. Jangan sampai tuan-tuan, sentiasa berusaha untuk kita bersemangat terus, sampailah akhir penghujung bulan Ramadan. Mari kita raih kebaikan rahmat Allah sepanjang bulan Ramadan ini dengan melakukan hal-hal yang baik, tuan-tuan. Seperti kita bertadarus, mendirikan salat tarawih, tetap terus bersemangat, rajin bersedekah, berbuat kebaikan, dan juga berqiyamul lail, dan sebagainya lah, tuan-tuan. Amalan-amalan tuh jangan pula mulai kendur semangat kita, jangan, tuan-tuan, teruskan, dan juga jangan lupa, karena ini sudah 17 Ramadan, maka hendaknya bagi sesiapa yang belum lagi menunaikan zakat fitrah, maka tunaikanlah zakat fitrah tersebut, tuan-tuan, karena itu adalah merupakan satu kewajiban ke atas kita semua, tuan-tuan, yang sesiapa sahaja dipertemukan dengan bulan Ramadan, tak kira yang kecil ke, yang dewasa ke, orang tua ke, dan sebagainya, selagi mana dia muslim, dan bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib hukumnya untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan bagi siapa juga yang belum belum menunaikan zakat harta, maka baik juga untuk kita menunaikannya di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Karena seperti mana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan melipat ganda, tuan-tuan.
jadi baik tuan-tuan ya untuk kita tunaikan. Dan juga mungkin yang hendak membayar fidyah ya kan, maka bayar segera tuan-tuan ya, jika Allah kurniakan rezeki kepada kita tuan-tuan ya. Mudah-mudahan dengan sedikit rezeki yang kita keluarkan ya, dengan kita menjalankan tanggung jawab kita, yaitu menunaikan kewajiban kita seperti zakat fitrah dan juga zakat harta, banyak memberikan manfaat, memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, seperti 8 asnaf yang berhak menerima zakat harta kita tuan-tuan Oleh karenanya tunaikanlah segera karena banyak manfaatnya zakat yang dengan zakat yang telah kita keluarkan tuan-tuan dan insyaallah ianya juga zakat yang kita keluarkan akan lagi menambah keberkahan rizki kepada kita tuan-tuan itu sekedar peringatan lah sahaja daripada saya jadi jangan sampai Ramadan berakhir kita terlupa pula nak bayar zakat fitrah, maka tadi ada yang kurang dalam puasa kita tuan-tuan jadi tunaikan jangan kita mendelay. Banyak cara tuan-tuan, kalau kita tak mengerti untuk kita online dan peno, dan mungkin kita tak ada peno nak transfer pun tak tahu maka pergilah ke e-access machine e-access machine, pilih community kat situ. Community kat situ ada MUIS. Maka kliklah MUIS kat situ. Nak apa? Donation kan? Nak zakat. Kalau zakat, klik zakat. Selepas zakat kat situ ada nak harta, ada zakat harta, simpanan, fitrah dan sebagainya. Kalau nak zakat fitrah, klik zakat fitrah. Kalau zakat harta, klik zakat harta. Simpanan, klik zakat simpanan. Kat situ ada juga setelah klik zakat fitrah nanti dia akan keluar. Mana satu kita pilih, yang mahal ataupun yang standar. Kat situ klik aja berapa jumlah orang kita, keluarga kita, maka dah otomatik jumlah jumlah harga berapa yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah dan sebagainya. Lepas tu dah masukkan kad kita ke SMS mesin tu pilih menu saving ke apa kat situ senang, dah selesai tuan-tuan tertunaikan. Pergunakan lagi senang kalau pandai dalam menggunakan internet banking lah, tak perlu keluar ke rumah. Daripada handphone kita pun boleh melaksanakannya boleh kita melakukannya dengan senang hati tuan-tuan. Itu saja sebagai pengingatan tuan-tuan. Kita teruskan perkongsian kita, yang insyaallah pada hari ini saya akan membicarakan berkenaan saling mencintai sesama muslim, yaitu diantaranya mengunjungi orang-orang yang baik adab majlis dan berjabat tangan ketika bertemu anjuran beruzlah ketika fitnah berleluasa. Namun sebelumnya mari kita sama-sama beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal ghataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan.
Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas karunia yang Allah berikan kepada kita hinggalah ke hari ini, terutamanya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah dengan kedua-dua nikmat tersebut kita dapat bersama-sama kembali di pagi hari yang cerah, ya, yang insya Allah penuh barakah ini, tuan-tuan, ya. Dan juga salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan perkongsian kita pada hari ini, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jadi maksudnya, dan bersabarlah bersama-sama orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang sambil mereka mengharap keredaannya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya. Jadi apa? Kita, Allah di sini ya memerintahkan untuk kita senantiasa bersabar, ya. Bersabar, ya, bukan sahaja kita dalam menghadapi ujian, ya, yang Allah turunkan kepada kita, namun sabar ini perlu, ya, ada dalam semua hal di dalam diri kita. Begitu ketika kita menghadapi orang yang menyeru sekalipun kepada kebaikan, menyeru kepada Tuhan, kita pun untuk apa? Senantiasa menaruh kesabaran, tuan-tuan, ya.
Kenapa? Dengan kesabaran tersebut kita berharap Allah meredoi kita, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi lah ketika kita menghadapi ujian, maka hendaknya sudah tentu kita seharusnya berlaku sabar, tuan-tuan. Begitu juga dalam kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita menjalani ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Maka dalam kita menjalani ibadah puasa ini pun perlu kita menjalani dengan penuh kesabaran, tuan-tuan. Jadi sabar ini sangatlah penting, tuan-tuan. Karena apa? Dengan kesabaran, insya Allah kita akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan kita senantiasa bersabar, antara satu dengan yang lainnya, lebih-lebih lagi kita sesama muslim, seagama, seiman, maka hendaknya kita juga saling untuk menahan diri dalam segala hal, yaitu dengan kesabaran. Insya Allah dengan kita senantiasa bersabar, sifat kasih sayang untuk kita saling mencintai antara satu dengan yang lain, antara muslim dengan muslim yang lainnya, insya Allah akan tercipta. Kenapa? Karena setiap individu mempunyai kesabaran, boleh menahan diri, tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Jadi sungguh teramat penting, tuan-tuan. Sabar ini harus ada di dalam diri kita, tuan-tuan. Seperti mana kita ketahui, ketika kita ingin mendapatkan segera pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pun, cara yang harus kita tempuh adalah dengan sabar, tuan-tuan. Jadi jangan pernah lagi lah kita mengatakan sabarku sudah habis, tuan-tuan. Karena sesungguhnya kesabaran itu tidak ada batasnya dan tidak akan pernah habis, tuan-tuan. Seperti mana, tuan-tuan, para nabi dan juga rasul senantiasa diberikan ujian dan mereka semuanya tabah dalam menghadapinya, dan pada akhirnya Allah memuliakan mereka semua, tuan-tuan. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan penghormatan dan ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain tidak bukan salah satu caranya adalah untuk kita senantiasa bersabar dalam semua hal, tuan-tuan. Bersabar dalam segala apa jua yang hendak kita lakukan, tuan-tuan. Jadi jangan kita hanya memahami sabar itu ketika kita Allah uji sahaja, tuan-tuan. Ketika Allah memberikan nikmat pun juga harus kita bersabar, tuan-tuan. Karena apa? Dengan nikmat yang Allah bagi tadi, seperti seperti Allah bagi banyak harta kepada kita, maka Allah bagi wajibkan ke atas kita untuk kita membayar zakat, maka kita juga harus sabar dalam menghadapi perintah Allah itu, tuan-tuan. Kenapa? Supaya mudah untuk kita melaksanakan perintah Allah tadi. Kalau tak sabar, ya tadi, tuan-tuan, sulit untuk kita melaksanakan perintah Allah, tuan-tuan. Jadi sabar juga salah satu untuk kita menumbuhkan sifat kasih sayang antara sesama muslim, tuan-tuan. Jadi itu, jadi sangat jelas tadi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, tuan-tuan. Dan bersabarlah bersama-sama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang sambil mengharap keredoannya, tuan-tuan. Ingat, sabar yang kita lakukan
adalah untuk kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Oke, kita teruskan perkongsian kita dengan hadis seterusnya, yaitu Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, qala Abu Bakrin li Umar ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Aiman, ummi Aiman radhiyallahu anha, nuzuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, falamma intahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubki ama ta'lamina annama indallahi khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni la abki anni la a'lamu annama indallahi khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama fahayyajat huma alal bukai faja'ala yabkiyani ma'aha. Jadi maksudnya apa daripada hadis tersebut di atas? Bahwasanya Abu Bakar telah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, marilah kita mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu an, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahinya. Setelah mereka berdua sampai ke tempatnya, beliau menangis. Mereka berdua berkata, apa yang menyebabkan kamu menangis? Tidakkah kamu tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, sesungguhnya saya menangis bukan karena saya tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya menangis karena wahyu dari langit sudah terputus. Jawaban beliau telah mendorong mereka berdua untuk menangis. Lalu mereka turut menangis bersamanya, tuan-tuan. Seperti mana kita ketahui, Abu Bakar dan Umar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa melakukan apa saja yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup, tuan-tuan. Salah satunya semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummi Aiman. Maka apa? Abu Bakar dan juga Umar mengunjungi Ummi Aiman seperti mana dilakukan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sungguh amat luar biasa kalau kita melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merasa tidak ingin satu pun perkara kebaikan yang pernah dibuat, mereka tidak buat, tuan-tuan. Akan tetapi mereka senantiasa berusaha untuk menunaikan apa jua perlakuan perbuatan yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seperti mengunjungi orang yang pernah dikunjungi Rasulullah sewaktu hidup pun mereka mengunjunginya, tuan-tuan, melakukannya juga, tuan-tuan. Sama halnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka hendaknya kita pun seperti itu kalau kita ni betul-betul sayang ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita pun mengikuti apa jua yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar dan juga Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi hendaknya kita juga seperti itu, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi di dalam kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Kita cari tahu
apa amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang dan selama di malam-malam bulan Ramadan ataupun di hari-hari di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Ketika kita mengetahuinya, maka hendaknya kita mengikutinya, kita menirunya, kita sekaligus mempraktikannya, tuan-tuan. Jangan hanya mengaku kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita enggan meniru perbuatannya, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, tuan-tuan. Orang yang murah hati, tuan-tuan. Orang yang senantiasa memberi, tuan-tuan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu di bulan Ramadan, maka Rasulullah menjadi orang yang paling dermawan lagi, tuan-tuan. Oke, maka kita hendaknya juga sedemikian, tuan-tuan. Kalau kita di hari-hari biasa senantiasa kita bersedekah, senantiasa kita berinfak, senantiasa kita menolong orang, maka hendaknya di dalam bulan Ramadan ini lebih lagi banyak kita bersedekah dibandingkan hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang sebelumnya, tuan-tuan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, tuan-tuan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menghadapi malam-malam akhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan segalanya. Dia memberikan fokus kepada malam-malam terakhir di malam-malam bulan Ramadan dengan dengan memperbanyak berzikir, munajat, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak qiyamul lail kepada Rasul berbanyak qiyamul lail sepanjang malam-malam terakhir di malam-malam bulan Ramadan. Maka hendaknya juga kita begitu, tuan-tuan. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita juga haruslah mengikuti perbuatan dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam terakhir bulan Ramadan, bukan malah sebaliknya, tuan-tuan. Rasulullah semakin bersemangat di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka kita jangan, tuan-tuan, jangan kebalikannya, tuan-tuan. Semakin lemas, semakin malas. Semakin hampir hari raya Idul Fitri, semakin malas untuk kita mendirikan ibadah. Jangan pula demikian, tuan-tuan. Malu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Contoh seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tuan-tuan. Para sahabat ini senantiasa mencari tahu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ketika mengetahui, mereka berusaha untuk melakukannya sama persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, tuan-tuan. Begitu mereka sahabat ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka hendaknya kita juga demikian, tuan-tuan. Kalau kita ini betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka tadi di dalam hadis diceritakan ketika Abu Bakar dan juga Umar ini menjumpai Ummi Aiman, didapati Ummi Aiman ini sedang menangis, tuan-tuan. Maka mereka berdua berkata, apa yang menyebabkan, mengapa engkau menyebabkan kamu menangis? Tidakkah kamu tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah telah diwafatkan oleh Allah, maka itu adalah sesuatu baik, sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Ummi Aiman menjawab, sesungguhnya saya menangis bukan karena saya tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu baik bagi Rasulullah SAW, tetapi saya menangis karena wahyu dari langit sudah terputus, tuan-tuan. Jawaban beliau telah mendorong Abu Bakar dan juga Umar pun ikut menangis, tuan-tuan. Lalu mereka turut menangis bersamanya. Inilah, tuan-tuan, tanda
mereka ini saling mencintai antara satu dengan yang lain. Oleh karena apa? Turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya tuh tuan-tuan. Maka hendaknya kita juga demikian tuan-tuan. Kalau kita mengaku sahabat dia, maka kita juga kawan dia, maka harus juga kita merasakan, turut merasakan apa yang dideritanya, ya kan, sehingga kan menimbulkan rasa belas kasihan, sehingga mendorong untuk kita memberikan bantuan tuh tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Oleh karena itu para sahabat nih sungguh mereka ini saling mencintai antara satu dengan yang lainnya tuh tuan-tuan. Oleh karena itu mereka ini semuanya ringan tangan, mudah untuk memberikan bantuan tuan-tuan. Karena mereka turut merasakan apa yang sahabat kawan rasakan tuan-tuan. Kita hendaknya juga seperti itu tuan-tuan. Dan juga senantiasa berusaha untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh orang-orang yang soleh, ataupun juga orang-orang yang soleh di sekeliling kita mungkin, oh ini dia nih karena kita cinta dengan dia kan. Seperti mana Abu Bakar dengan Umar begitu mencintai Rasulullah, maka dia cari tahu perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Maka hendaknya juga kita, kalau ketika kita mencintai seseorang sahabat kita, kawan kita, yang mungkin pada hari ini kawan kita telah tiada, maka kita juga hendaknya mencari tahu apa perkara baik daripada kawan tadi, kita untuk meniru perbuatan kawan tadi tuan-tuan yang telah yang telah dilakukannya. Ini tanda kita mencintainya tuan-tuan. Maka kalau kawan kita itu, sahabat kita yang telah tiada itu rajin bersedekah, kita pun ikuti. Kawan saya itu rajin bersedekah. Maka kita dapati ketika dia meninggal dunia pun banyak orang menyolatkannya, banyak orang bercakap tentang kebaikannya, maka terdorong dengan itu kita pun turut ikut apa yang telah diperbuat oleh kawan kita tadi tuan-tuan. Maka hendaknya seperti itu tuan-tuan. Terus lagi tuan-tuan, lebih-lebih lagi lah tuan-tuan, kalau kebaikan itu sememangnya telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya tuan-tuan. Maka hendaknya kita harus melakukannya, melaksanakan perintah-perintah tersebut tuan-tuan. Imam Muslim meriwayat yang daripada Abu Hurairah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhon li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala qala fa inni rasulullahi ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahabbabtahu fi. Jadi maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda bahwa seorang lelaki hendak mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, lalu Allah mengutuskan satu malaikat yang menantinya di laluannya untuk bertemu saudaranya. Ketika malaikat tersebut bertemu dengan lelaki itu, ia bertanya, "Kemanakah engkau mahu pergi?" Dia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Ia bertanya, "Adakah disebabkan suatu perkara daripada urusan dunia yang kamu jaga
dan kembangkannya? Dia menjawab, tidak, melainkan aku mencintainya karena Allah Ta'ala. Malaikat berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menghabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karenanya. Tuh tuan-tuan. Jadi juga tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya bukti kita menyayangi kawan kita, bukti kita mencintai saudara kita, bukti kita mencintai sahabat kita dan yang lain-lainnya adalah dengan cara mengunjunginya, dengan cara kita mendatanginya, tuan-tuan. Bukan sekedar urusan dunia, akan tetapi tadi kunjungannya dikarenakan ikatan persaudaraan, tuan-tuan. Dan persaudaraan itu diikat dengan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita dapat melakukan perkara sebegini, Allah akan turut juga mencintai kita, diri kita ini, tuan-tuan. Sungguh beruntunglah tuan-tuan ketika Allah mencintai kita. Apabila Allah sudah mencintai kita, apa sahaja yang kita inginkan sudah tentu dan pasti Allah akan mengabulkannya. Karena apa? Karena Allah sudah mencintai kita. Seperti mana kita telah mencintai anak kita, telah mencintai istri kita, telah mencintai kekasih kita. Demi cinta aku rela berkorban apa sahaja. Bukan begitu tuan-tuan. Karena kita dengan cinta terhadap anak kita. Ketika anak kita menginginkan sesuatu, maka kita sebagai ayah, sebagai orang tua daripada anak kita berusaha untuk mengabulkan, untuk menunaikan permintaan anak tersebut. Betul tak? Tuan-tuan, puan-puan? Begitu jugalah tuan-tuan, puan-puan, ketika Allah dah mencintai kita, maka tidak ada sesuatu yang mustahil, tuan-tuan. Doa kita akan senantiasa terus didengar oleh Allah. Permintaan kita Allah akan mudah mengabulkannya. Kenapa? Allah dah cinta kepada kita. Namun tadi tuan-tuan, salah satu cara untuk mendapatkan cintanya Allah, supaya Allah mencintai kita, maka kita juga hendak mencintai saudara kita karena Allah. Salah satunya dengan cara kita mengunjunginya, pergi ke rumahnya. Mungkin kita tengah berlibur, ya kan? Di Malaysia misalkan, ataupun kita berlibur ke Indonesia ataupun di negara manapun, dan kita dapati di situ ada kawan kita, maka hendaknya kita sambil berlibur, sambil juga kita mewujudkan tali silaturahim dengan kawan kita yang berada di negara tersebut, tuan-tuan. Dengan mengunjunginya, itulah bukti kita yang kita ni cinta terhadapnya. Jadi bukan hanya sebatas ketika kita mempunyai keperluan saja kita mengunjungi kawan kita, saudara kita. Kita mempunyai keperluan saja, tuan-tuan. Namun apabila kita hanya mengunjungi saudara kita, kawan kita, hanya sebatas keperluan sahaja, maka itu bukan karena cinta karena Allah, tuan. Itu bukan tanda bukti yang kita mencintainya karena Allah. Tapi sangat jelas cintanya karena hanya sebatas urusan dunia sahaja. Maka yang demikian tidak akan pernah mendapat cintanya Allah, tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Jadi bagus ini tuan-tuan. Salah satunya untuk kita saling mencintai antara satu dengan yang lainnya adalah dengan saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya.
Oh, alhamdulillah ya, budaya kita dekat Singapura ya, ada satu budaya yang baik, yaitu apabila datangnya hari raya, tuan-tuan, wah, kita saling berkunjung ya, antara satu dengan yang lainnya, tuan-tuan. Dijadikannya betul-betul Idul Fitri itu ya untuk kita kunjung mengunjungi, dan ini adalah budaya yang positif, budaya yang baik yang perlu kita pertahankan, kekalkan, tuan-tuan. Ini tuan-tuan, karena mungkin tadi disebabkan hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa kita nak berkunjung sama-sama sibuk, sulit ya untuk mengunjunginya, untuk mendatangi ke rumahnya. Namun dalam rangka Idul Fitri ya tadi ada istilah open house dan sebagainya, tuan-tuan. Maka ini adalah salah satu adat yang baik, kebiasaan yang baik yang perlu dipertahankan, tuan-tuan. Oleh karena itu sentiasalah kita berusaha, tuan-tuan, mencintai saudara kita, mencintai kawan kita, sahabat kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Mungkin dalam keadaan circuit breaker pada ketika ini, tuan-tuan, mungkin kita tidak dapat mengunjunginya ke rumah. Selalunya di bulan Ramadan mungkin kita dapat saling berkunjung, saling mengantar juadah berbuka puasa. Namun pada tahun ini itu semua sulit untuk kita melakukannya. Namun bukan berarti tak dapat meneruskan kunjung mengunjung itu, tuan-tuan. Tetap boleh kita melakukannya, yaitu dengan cara yang berbeza. Dahulu terus bersemuka, namun sekarang boleh juga bersemuka, bertatap muka, namun di rumah masing-masing, ya kan? Kita di rumah kita, di kawan kita, saudara kita pun di rumah, di rumahnya sendiri, yaitu melalui tatap muka, melalui online dan sebagainya, tuan-tuan. Oleh karena itu kebiasaan kita, karena kita cinta dengan orang tua kita, setiap bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan, setiap menjelang maghrib kita menghantar makan kepada orang tua kita, Namun pada tahun ini kita tidak dapat untuk melakukannya seperti itu. Namun tadi kita lakukan dengan cara online, menelepon misalkan melalui video call dan sebagainya. Itu pun juga sudah memadai, tuan-tuan. Tanda yang kita ini juga cinta kepada ibu bapak kita, cinta kepada saudara mara kita, tuan-tuan. Jadi jangan lost contact, tuan-tuan. Walaupun di luar sana banyak ada virus COVID-19 sehingga kita dilarang untuk bertatap muka dan sebagainya, Namun itu bukan satu halangan, tuan-tuan, untuk kita tetap menjalin silaturahim, menunjukkan yang kita ini berkasih sayang. Tadi salah satu caranya dengan memvideo call dan sebagainya. Manfaatkan teknologi yang ada, tuan-tuan. Oleh karenanya kita harus senantiasa siap belajar sesuatu hal yang baru, tuan-tuan. Jadi agar dapat senantiasa silaturahim itu terjalin, tuan-tuan. Kalau kita nak beramai-ramai, misalkan boleh kita menggunakan dengan Google Meet, ya kan? Disitulah kita boleh berinteraksi, boleh berbual. Kalau tak suka dengan Google Meet, boleh juga gunakan dengan Zoom dan sebagainya, Skype, ya kan? Boleh juga, tuan-tuan. WhatsApp pun boleh juga dalam beberapa orang untuk kita call, video call grup, ya. Dalam grup boleh, tuan-tuan, itu, tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah semoga nanti Idul Fitri kita sudah boleh untuk saling berkunjung antara satu dengan yang lainnya, tuan-tuan. Ingat, berkunjungnya harus
karena kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Bukan dikarenakan saya berkunjung ke sana nih, kue tat kak saudara kita tuh sedap lah. Bukan macam itu tuan-tuan. Bukan makanannya yang kita incar, tapi jalinan kasih antara kita nih sesama muslim, perkukuhkan kasih sayang itu tuan-tuan. Makanan tuh nomor 2-nya tuan-tuan. Soal makan tuh, soal kue muehnya itu nomor 2-nya tuan-tuan. Yang nomor 1 yaitu apa? Kita mengunjunginya dengan rasa cinta kita karena Allah, kasih sayang kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu poinnya yang harus kita utamakan tuan-tuan. Barulah nanti Allah akan balas dengan cintanya. Allah akan mencintai kita tuan-tuan. Jadi itu tuan-tuan. Jadi baik juga tuan-tuan kalau kita pergi holiday kemana negara, kalau kita dapati ada kawan kita di negara itu, kita pergi untuk kita mengunjunginya tuan-tuan, nemuinya. Itu tuan-tuan, itu adalah sangat baik. Sangat-sangat baik. Mungkin kawan di university dahulu time belajar kan, sekarang kita tahu, boleh tahu dekat Facebook, melalui pertemanan dekat Facebook. Oh ya, ini saya lagi ni ada kat sini, awak ke mana boleh saya datang. Ini adalah suatu yang baik tuan-tuan. Pada siapa je lah, teman siapa, tak kira agama, tak kira bangsa tuan-tuan. Yang penting kita jalinan pertemanan, persahabatan, ukhuwah itu, kita sebagai orang yang beriman pada Allah mestilah karena Allah kita mencintainya tuan-tuan. Itu. Kita teruskan tuan-tuan. Daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisih thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisih lam yajlis fihi. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang daripada kalangan kalian menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian duduk di situ, tetapi lapangkanlah dan berilah ruang bahwa Ibnu Umar apabila ada seseorang yang berdiri dari tempat duduknya untuk memberi tempat duduk kepadanya, dia tidak mau duduk di tempat tersebut. Ini tuan-tuan nih sungguh sangat mulia budi, walau hebat macam mana pun kita ini, sebesar mana pun pangkat kita ini, ikut tadi, seperti mana Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar adalah seorang pemimpin, khalifah yang ketiga, khalifah yang kedua, selepas Abu Bakar Siddiq, maka tadi walaupun dia sebagai seorang khalifah, ketika mana kalau ada satu perhimpunan, ada orang berdiri menawarkan untuk Umar duduk di tempatnya, maka Umar tak mau menerima. Apatah lagi lah tuan-tuan, kita mentang-mentang pangkat besar, kita bos apa? Tapi engkau, aku nak duduk kat situ. Lama. Maka perkara tersebut adalah bukan perkara yang baik tuan-tuan. Ini tuan-tuan, lagilah kalau yang dituntut dalam akhlak kita adalah apa? Untuk kita bersikap sederhana tuan-tuan. Biar orang dah duduk kat situ, tak apa. Karena kita datang belakangan, kita duduk kat paling belakang tuan-tuan. Ataupun juga kita ni sebagai kita tahu yang dia adalah orang yang berhormat, maka bagi ruang tuan-tuan, bagi ruang lebarkan. Untuk apa orang yang kita hormati tuan-tuan, itu tak salah tuan-tuan, itu adab,
untuk kita saling hormat menghormati. Yang berpangkat besar pun tidak semena-mena terhadap orang yang biasa. Orang yang biasa pun tidak patut berkurang haja kepada orang yang ada pembesar, ya. Lebih-lebih dia adalah seorang pemimpin kita, mestilah kita beri penghormatan, tuan-tuan, ya. Ini tuan-tuan, ya. Jadi ya tadi tuan-tuan, kalau kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, saling harga menghargai antara satu dengan yang lainnya, ya, insya Allah sifat kasih sayang itu akan tumbuh subur, ya, di antara kita, karena kita saling hormat menghormati, ya, karena kita saling menghargai, bukan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, tuan-tuan, ya. Maka tirulah, ya, sifat perilaku Umar, Sayyidina Umar tadi, ya. Ada orang duduk mempersilahkan untuk Umar duduk, Umar tanah, no, aku tanah tempat duduk, engkau biarkan duduk situ. Itu juga diantara adab yang sangat-sangat baik yang perlu kita contohi, tuan-tuan. Ini, jadi jangan pernah lagi lah kita menyuruh orang berdiri, suruh beredar daripada tempat duduk itu, kemudian kita duduk ke situ. Jangan, tuan-tuan. Itu adalah kurang adab. Walaupun kita ni orang besar, berpangkat besar, walaupun kita ini sebagai bos dan sebagainya lah, tuan-tuan. Tapi kalau orang tu dah duduk ke situ, dah biarkan duduk. Ini tuan-tuan. Nah, jadi mesti harus kita menjaga adab, karena Islam ini agama yang mengajarkan akhlak, budi pekerti, tuan-tuan, ya. Dan di dalam akhlak yang utama adalah tadi untuk kita saling hormat menghormati, memperlakukan baik, tuan-tuan, ke antara satu dengan yang lainnya, tuan-tuan, berlaku baik, berlaku adil. Ini yang harus kita wujudkan dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Terus lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min majlis summa raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kalangan kalian berdiri dari tempat duduknya karena suatu keperluan, kemudian dia kembali semula ke situ, maka dialah orang yang lebih berhak ke atas tempat duduk itu, tuan-tuan. Jadi jangan sabotas tempat duduk orang tuh, ya mungkin dia keluar tuh, tengah ada keperluan dan sebagainya. Jangan pula kita sabotas tempat duduk tuh, kita duduki saja, tuan-tuan. Tak boleh. Jangan rampas tempat duduk orang, tuan-tuan. Ini perkara duduk je, tuan-tuan. Begitu, tuan-tuan. Apatah lagi lah perkara-perkara yang besar, tuan-tuan. Dalam hal duduk sahaja Islam memperhatikan. Rasulullah mengajarkan sebegitu indahnya akhlak, yang harus kita tunjukkan, tuan-tuan. Oke, teruskan lagi, tuan-tuan. Hadis yang terakhir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Qatadah, beliau berkata, qultu li Anasin akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah, qala na'am. Maksudnya saya bertanya kepada Anas, adakah budaya saling berjabat tangan ketika bertemu ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, Jadi berjabat tangan ini juga adalah merupakan satu budaya, berjabat tangan nih ketika bertemu, pada ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rasulullah itu kalau bertemu dia berjabat tangan, assalamualaikum, ucapkan salam sambil berjabat tangan, bukan tos begitu, bukan, tuan-tuan. Budaya kita adalah berjabat tangan, itu pun lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, Kalau kita bukan mahram, cukup dengan berisyarat macam ni sahaja,
Ataupun macam ni sahaja salam mufti. Ya tak? Tuan-tuan, ya. Jadi satu budaya yang baik, tuan-tuan. Tadi juga berjabat tangan itu juga adalah perilaku perbuatan menunjukkan yang kita ini apa? Berkasih sayang, tuan-tuan. Ya. Saling cinta mencintai, menunjukkan kekuatan persahabatan tu tuan-tuan, emosional dan sebagainya tuan-tuan. Ini adalah perlu untuk kita contoh, kan? Jadi salam. Tapi kalau sekarang jangan dulu bersalaman, tuan. Cukup dengan melakukan salam mufti macam ni je. Dengan kita apa? Bersenyum lebar. Macam ni. Kenapa? Untuk setakat sekarang ini karena tengah musim wabak COVID-19. Kita menjaga antara satu dengan yang lainnya, tuan-tuan, untuk kita menahan diri dulu untuk tidak berjabat tangan. Nanti kalau udah normal balik, barulah kita berjabat tangan balik, tuan-tuan, salaman. Oke, itu tuan-tuan, ikuti. Dan itu banyak hikmahnya, tuan-tuan. Kalau kita berjabat tangan, salaman itu, ucapkan salam, itu gugur di antara dua orang yang tengah bersalam untuk dosa-dosanya tuh berguguran tuh, tuan-tuan. Namun dengan COVID-19 ini, Ustaz, macam mana? Gugur juga ke dengan salam mufti ini? Insya Allah gugurkan juga, tuan-tuan. Kenapa? Tadi menggantikan, namanya pengganti, tuan-tuan. Pengganti salam, dalam pandemik COVID-19 ini, ya kita gantikan salamnya dengan salam mufti dengan senyum yang lebar. Pun sama juga, tuan-tuan. Ini sajalah perkongsian kita, tuan-tuan, pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi. Namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha benar, tuan-tuan. Teruskan, tetap bersemangat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merebut malam-malam terakhir yang istimewa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersemangat beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan, Allah memilih kita untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Oleh karena itu, tetap bersemangat, semangat untuk kita memperoleh pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, tuan-tuan. Itu saja. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khassah wasairil buldani ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum
taqabbal ya karim. Ya, insyaallah kita bersua kembali di dalam program-program seterusnya di di FB Live Masjid Haji Muhammad Saleh. Spot terus, sokong terus Masjid Haji Muhammad Saleh dengan men-sharekan video-video pada kawan-kawan sahabat-sahabat Anda sekalian semuanya, dan juga ikuti terus ya bersama program-program live Masjid Haji Muhammad Saleh. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Sekian, terima kasih.